Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said to snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over. I just need time. Snapping 1, 2, where are you? It's you in my eyes. Snapping 3, 4, don't need you here anymore. Get out of my eyes. Yes, I want to snap. I'm riding the sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Faisal Ridho Mustafa dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretapian dari Politeknik Perkeretapian Indonesia Madiun. Dalam kesempatan kali ini atau dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sarana-sarana serta komponen-komponen sarana yang ada dalam perkeretapian di dalam lingkungan Politeknik Perkeretapian ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kurang lebih 5 sarana yang ada di dalam lokomotif yang ada di dalam Politeknik Perkeretapian Indonesia Madiun ini. Mari kita simak video berikutnya. Sarana perkeretapian yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama pada lokomotif ini. Lokomotif ini yaitu lokomotif BB 30126. Arti dari BB 30126 yaitu yang BB ini memiliki arti lokomotif ini memiliki 2 bogi dengan 2 garda penggerak. Jadi masing-masing bogi itu memiliki 1 penggerak. Untuk 301, 3 itu merupakan diesel hidrolik, serta 01 ini merupakan nomor seri, dan 26 yaitu nomor urut dari sarana ini di depo lokomotifnya. Komponen-komponennya itu berupa yang pertama mulai dari atas bisa diperlihatkan. Yang pertama itu ada klakson, dan yang klakson itu berfungsi untuk pada saat semboyan 35. Berikutnya itu lampu sorot, ada wiper. Setelah ada wiper, ini ada alat perangkai. Alat perangkai ini terdiri dari kepala kopler. Di dalamnya kepala kopler ini ada semacam draft gear dan yoke kopler. Yoke kopler itu rumahnya draft gear, dan kopler ini merupakan kopler belum elektrik atau masih manual. Bisa dilihat dari penggeraknya ini masih penguncinya ini bisa digerakkan dengan manual. Berikutnya ada rantai pengaman. Rantai pengaman ini nanti disambungkan ke rangkaian depannya atau belakangnya. Yang ini bisa disebut dengan selang pengereman. Selang pengereman ini menyalurkan udara pengereman dari rangkaian satu ke rangkaian lainnya. Berikutnya ini tuh merupakan coiler atau catcher. Sistem pengeremannya, mari kamera bisa didekatkan di sini. Yang pertama, ini ada main reservoir. Main reservoir ini fungsinya menyimpan udara bertekanan dari distributor valve dan akan didistribusikan ke pengiriman ke sistem pengirimannya. Dan ini
distributor valve. Distributor valve ini fungsinya itu memompa udara pengereman dari rangkaian. Komponen selanjutnya yaitu brake cylinder. Brake cylinder ini pada lokomotif seri ini memiliki 8 buah brake cylinder. Brake cylinder ini jadi di setiap roda itu ada brake cylindernya. Bisa kita lihat, mari kita memutar. Oh iya, ini lokomotif ini pada suspensinya masih menggunakan per daun atau bisa disebut dengan pegasnya itu masih menggunakan per daun, belum menggunakan air suspensi. Mari kita lihat. Nah ini juga brake cylinder. Makanya tadi saya sebutkan ada 8 buah brake cylinder dalam lokomotif ini. Oh itu juga bisa. Oh ya lupa, itu namanya itu guardian shaft. Guardian shaft itu fungsinya untuk menyalurkan tenaga yang diciptakan dari putaran dari mesin itu, disalurkan atau diputarkan menuju ke gandar-gandar tersebut. Gandar-gandar bisa gandar depan atau bisa gandar di bagian sana. Kita putar lagi. Kita lihat di brake cylindernya. Nah ini brake cylinder yang ketiga. Ini juga brake cylinder lagi kan. Jadi di bagian sisi sini ada 4. Mari kita simak di bagian sisi sana. Nah ini ada lagi kan. Nah ini yang kelima. Selanjutnya ini ada lagi. Ini yang ke-6, yang ke-6. Dan ini yang ke-7. Nah ini brake cylinder yang terakhir atau yang ke-8. Nah, oh ya ini lupa. Ini itu papan skid. Papan skid ini fungsinya untuk sembunyian saat berjalan di lintas. Ini biasanya di setiap lokomotif ini ada 2 buah papan skid. Di sini tadi 1 ada, sama yang di sana tadi ada 1. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan dalam komponen-komponen yang ada pada lokomotif seri BB ini. Apabila ada salah kata atau salah ucapkan mohon dimaafkan, dan mari kita simak pada sarana berikutnya. Oke baik, sarana perkeretaapian selanjutnya yang akan saya review yaitu gateway atau gerbong terbuka pada sarana perkeretaapian. Ini gateway yang dimiliki oleh Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Saya jelaskan tentang penormalan terlebih dahulu. GB, kode GB ini merupakan kode dari gerbong datar, gerbong terbuka atau gerbong barang. 35 ini merupakan kuat muat atau kuat muat maksimal yang bisa diisi oleh gerbong ini, yaitu sebesar 35 ton. 09 ini yaitu merupakan tahun pembuatan sarana ini, yaitu 2009. 10 ini merupakan nomor seri atau nomor urut dari gerbong terbuka ini. Komponennya yaitu terdiri dari kamera bisa didekatkan. ZZW ini memiliki 2 bodi tanpa penggerak.
bodi ini diproduksi oleh Beretta Indonesia. Bisa didekatkan, serta begini sudah dirancang khusus untuk gerbong terbuka atau ZZOW. Bisa kita lihat di sini ada tulisannya ZZOW. Serta pengereman di sini menggunakan 2 buah brake cylinder. Di sini ada, serta di sana juga ada. Ini untuk membuka bagian bawahnya ini, yaitu ada tuasnya di sebelah sini. Mari kamera saya. Nah, ini ada tulisan lepas dan ikat. Jika lepas itu maka kunci yang ada atau tutup yang ada di bagian bawah itu akan terbuka. Jika mengikat, tutup yang ada di bawah itu akan tertutup. Di sini ZZOW ini juga dilengkapi dengan kopler. Ini kopler ini terdiri dari yang pertama kepala kopler, dan yang di dalam sini itu ada drive gear dan jok kopler. Jok kopler sendiri itu merupakan rumah dari drive gear. Kopler ini masih manual, belum otomatis. Di sini ada juga rantai pengamannya, dan di sini ada selang pengereman, dan untuk buka keran pembuka tutupnya ini namanya insulating hook. Mungkin ini untuk sistem pengeremannya, yaitu namanya ini main reservoir. Main reservoir ini fungsinya untuk menyimpan udara bertekanan dari kompresor. Jadi udara bertekanannya diciptakan dari kompresor ini disimpan di sini, serta nanti didistribusikan oleh distributor valve. Distributor valve-nya ada di bawah mungkin ya. Nah, dari distributor valve nanti disalurkan ke brake cylinder. Brake cylinder menggerakkan langkah-langkah torak yang ada pada brake shoe, di setiap roda. Oh, ini distributor valve-nya. Yang fungsinya tadi yang seperti saya jelaskan tadi, ini tuh fungsinya untuk menyalurkan udara bertekanan dari main reservoir ke brake cylinder, serta disalurkan lagi ke brake shoe yang ada pada roda. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada gerbong terbuka ini atau ZZOW. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Mari kita simak penjelasan dari sarana berikutnya. Sarana perlengkapan yang ada dalam teknik penerapan Indonesia berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang pada sarana ini, yaitu gerbong datar. Yang pertama seperti tadi, yaitu dalam penomoran. Sarana ini memiliki penomoran yaitu BD 40 90. Artinya BD ini merupakan kode dari gerbong datar. 40 ini sendiri yaitu artinya gerbong datar ini memiliki kuat muat atau beban pembebanan yaitu sebesar 40 ton. 09 ini sendiri yaitu tahun pembuatan sarana ini, yaitu 2009. 10 ini bisa disebut dengan nomor seri atau nomor urut sarana ini dalam depo. Kita simak di bagian peralatan.
Dan ada tulis MD, PA atau PAYD. MD ini merupakan mulai dinas sarana ini yaitu 2 Desember 2012 tahun 2008 serta perawatan akhir yang pernah dialami sarana ini yaitu pada bulan 10 tahun 2015. Dan PAYD itu merupakan perawatan yang akan datang sarana ini yaitu pada bulan 10 tahun 2021. Dan ini sarana ini memiliki berat kosong sebesar 15.000 kg atau 15 ton. Serta sarana ini juga memiliki kuat muat atau pembebanan sekitar 42.000 kg atau 42 ton. Komponen-komponennya terdiri dari yang pertama yaitu ini merupakan kopler. Kopler ini terdiri dari yang depannya kepala kopler, di dalamnya nanti ada namanya drag gear dan yoke kopler. Yoke kopler itu merupakan rumah dari drag gear. Dan ini ada rantai pengaman. Rantai pengaman ini nanti dirangkaikan ke sarana depannya atau yang akan disambungkan. Ini merupakan selang pengereman. Dan ini kerannya ini merupakan insulatikung. Insulatikung ini berfungsi untuk menutup dan membuka angin atau membuka angin bertekanan dari rangkaian yang ada di sini. Berikutnya bagian sini gerbong datar ini memiliki 2 bogi tanpa penggerak. Ini di sini ada 1, di sana ada 1. Dan bagian sini ini yang seperti tabung ini namanya main reservoir. Main reservoir ini berfungsi untuk menyimpan udara bertekanan dari kompresor. Jadi udara bertekanan yang masuk di pipa-pipa yang berwarna putih ini disimpan di sini. Nanti didistribusikan ke pengereman atau ke breaksu. Dan yang ini namanya distributor valve. Distributor valve ini berfungsi untuk menyalurkan udara bertekanan dari main reservoir ke brake cylinder yang ada di sana, dan brake cylinder nanti menyalurkan ke pengereman yang ada pada roda di setiap roda nantinya. Brake cylinder itu ada di bagian sana. Yuk mari kita lihat komponen brake cylindernya. Ini yang saya sebutkan brake cylinder tadi. Ini komponennya seperti ini. Fungsinya itu menggerakkan tuas-tuas atau apa brake yang ada pada roda. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau saya terangkan mengenai komponen serta penomoran yang ada pada gerbong datar ini. Apabila ada kata mengenai selanjutnya mari kita simak sarana berikutnya. Sarana perkereta-apian yang ada pada Politeknik Perkereta-apian Indonesia berikutnya yaitu merupakan lori elektrik atau lori bertenaga surya. Komponen-komponennya yaitu terdiri dari yang pertama, ini namanya panel surya. Panel surya ini difungsikan juga sebagai atap dari lori ini. Panel surya ini fungsinya ini untuk menyerap tenaga matahari untuk menjadi sumber tenaga yang bisa difungsikan untuk menggerakkan lori ini. Komponen berikutnya
kamera bisa didekatkan. Kita buka yang bagian sini. Di bawah sini ini namanya ada pendistribusi dari tenaga panas yang ada di panel surya. Jadi masuk ke sini itu nanti didistribusikan. Di sini ini fungsinya ini untuk merubah dari tenaga panas diubah menjadi tenaga listrik, dan tenaga listrik itu disalurkan menuju ke baterai. Di baterai ini tenaga yang ada yang disalurkan dari sini ini masuk ke sini berubah menjadi tenaga listrik, dan di sini disimpan untuk menggerakkan dari lori ini tersendiri. Ini ada panel kontrol atau saklar on off. Ini bisa difungsikan jika mau dijalankan, bisa di on kan semua, maka nanti semua akan menyala. Kita tutup terlebih dahulu. Komponen berikutnya, oh ya, di sistem pengereman bagian bawah, kamera bisa didekatkan. Di sini ini ada pengereman yang ada pada lori ini. Pengereman ini menggunakan seperti sepeda motor pada umumnya, yaitu menggunakan piringan cakram, dan piringan cakram itu hanya berada di bagian belakang, yaitu ada dua. Di sini satu, di bagian kiri ini satu, dan bagian kanan sana itu ada satu. Jadi hanya dua buah piringan cakram. Serta ini fungsinya ini seperti penutup. Penutup ini fungsinya ini ketika terjadi hujan atau panas, ini bisa difungsikan. Jadi namanya orang yang menggerakkan atau manusia yang menggerakkan lori ini tidak kehujanan saat cuaca hujan. Ini ke bagian sini. Ini namanya throttle. Throttle ini berfungsi sebagai tuas penggerak. Penggerak ini untuk mengontrol kecepatan yang ada ketika lori ini berjalan. Dan ini pengeremannya, throttle pengereman, handle pengerem. Ini untuk mengerem, dan ini untuk mengunci pengereman atau ketika lori ini berhenti, ini bisa diberikan untuk jadi remnya ini bisa untuk mengikat terus gitu. Ini mengunci jadinya. Ini untuk kontrol tuas maju atau mundur. Jadi lori ini bisa berjalan dua arah, bisa maju bisa mundur. Ini bisa dikontrol menggunakan tuas ini. Dan ini speedometer. Speedometer ini untuk mengontrol kecepatan atau melihat kecepatan yang ada pada lori ini. Oh iya, ini seperti apa? Seperti tangki, tapi ini adalah tangki minyak rem atau pelumas rem yang ada seperti kayak di sepeda motor itu. Kurang lebihnya kayak di sepeda motor atau mobil-mobil biasanya yang ada di jalan. Yang bagian depan ini ada lampu atau headlamp. Headlamp ini lumayan terang di kalau malam. Nah, tadi ini kurangnya di wiper. Ketika hujan nggak ada wiper, jadi masa mau ngelap-ngelap sendiri kan enggak. Jadi lori ini kurang efektif jika lori ini kurang efektif ketika hujan.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan dalam lori elektrik ini. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan mohon dimaafkan. Mari kita simak sarana penetapan yang ada di Politeknik Pertapaian ini berikutnya. Oke, baik, sarana penetapan yang ada di Politeknik Pertapaian Indonesia ini yang berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu di KIS atau kereta inspeksi yang ada di Politeknik Pertapaian Indonesia ini. Komponen-komponennya yang pertama yaitu di atas sana, yang paling atas itu ada klakson. Di bawah klakson itu ada dua lampu itu yaitu lampu sorot. Selanjutnya ada wiper. Wiper ini fungsinya untuk membersihkan kaca ketika hujan atau cuaca hujan atau membersihkan kaca ketika ada kotoran. Berikutnya di bagian bawah kemudian bisa didekatkan. Di sini ada alat perangkai. Perangkai ini disebut dengan kopler. Kopler ini terdiri dari yang pertama ini bagian depan ini kepala kopler. Di dalamnya sana ada namanya drive gear dan yoke kopler. Yoke kopler itu merupakan rumah dari drive gear sendiri. Dan ini per kanan kiri ini fungsinya untuk menahan badan kopler ini agar stabil di titik tengah atau tidak tergeser ke kanan ke kiri terlalu jauh. Jadi jika tidak ada ini kopler ini akan mengenai rumah dari kopler ini, jadi bisa terpanting ke sana, terpanting ke sini. Jadi makanya di sini diberi seperti per pengaman kanan kiri. Komponen berikutnya yaitu ini rantai pengaman. Rantai pengaman ini disambungkan ke gerbong atau ke kereta yang akan disambungkan. Berikutnya di sini ada selang pengereman. Selang pengereman ini ada juga namanya ini isolatikuk. Isolatikuk ini sebagai pembuka dan penutup angin atau angin bertekanan yang diciptakan oleh kereta inspeksi ini. Berikutnya, komponen berikutnya di bagian samping tadi. Nah, ini di sini ini ada tangki bahan bakar. Kita buka saja. Nah, saya tunjukkan. Nah, di sini ini ada tangki bahan bakar, khususnya untuk menyimpan bahan bakar atau cadangan bahan bakar yang dapat digunakan untuk menggerakkan motor dieselnya nanti. Ini lumayan cukup besar. Bahan bakar ini menggunakan solar. Kita tutup lagi. Nah, ini ada knalpot dari kereta inspeksi ini, dan di samping knalpot ini ada namanya seperti tadi ini ada namanya main reservoir. Main reservoir ini berfungsi untuk menyimpan udara tekanan yang diciptakan dari kompresor untuk menggerakkan sistem pengereman. Dan berikutnya di sini kereta ini masih menggunakan spring untuk suspensinya, jadi belum air suspensi atau suspensi udara. Nah, ini masih menggunakan spring atau gas. Nah, ini kompresi ini namanya brake cylinder. Brake cylinder ini fungsinya untuk sebagai penggerak tuas yang menggerakkan
komponen-komponen pengereman yang akhir, yaitu seperti di brake shoe gitu. Nah, ini seperti namanya distributor valve. Distributor valve ini fungsinya menyalurkan tenaga dan menyalurkan udara bertekanan dari main reservoir ke brake cylinder. Jadi ibaratnya kayak menyedot udara itu, ini penyalur udara dari main reservoir untuk menggerakkan brake cylinder, dan brake cylinder itu menggerakkan pengereman pada roda-roda di KX ini. Dan ini yang besar ini namanya traksi motor. Traksi motor ini sebagai penggerak atau sebenarnya pemutar roda yang ada pada seperti mesin lah. Oh iya, itu lupa. Ini namanya yang berpapan merah ini, yaitu papan seat ini sebagai 921. 921 itu dilihat ketika kereta ini melewati lengkung. Papan seat ini biasanya ada 2 buah, di bagian sini 1, di bagian di sana ada 1. Nah, ya, ini ketemu saya lagi. Ini di bagian dalam dari kereta ekspedisi tadi. Inventaris yang ada pada kereta ini yaitu merupakan ada 1 buah bendera kuning, 2 buah bendera merah. Ini ada 2 buah, serta ada yang bagian bawah 4 buah stop block. Dan ini namanya ada radio lock. Radio lock ini fungsinya untuk menghubungkan dengan PPKA. Saya jelaskan di bagian indikator-indikator ini. Yang pertama ini ada speedometer. Speedometer ini berfungsi untuk mendeteksi berapa kecepatan yang ada saat kereta inspeksi ini berjalan. Ini throttle. Throttle ini ada N ini untuk netral ketika berhenti, P1, P2 dan P3. Ini untuk P1 ini untuk kecepatan sedang, P2 kecepatan rendah, P2 untuk kecepatan sedang, serta P3 untuk kecepatan tinggi, dan B ini untuk ketika pengereman atau brake. Dan ini handle untuk maju atau mundurnya kereta ini. Jadi kereta ini bisa berjalan maju ke sana dan mundur ke sini. Nah, ini indikator-indikatornya. Nah, ini untuk indikator bahan bakar, ini untuk indikator brake pad atau reservoir, tekanannya berapa. Kereta ini untuk cylinder pressure. Nah, ini untuk fungsi untuk menyalakan komponen-komponen yang ada. Ini seperti lampu pada room, untuk wiper itu yang di depan itu yang bagian kaca. Ini untuk fog light. Nah, ini untuk headlight. Headlight itu yang di kepala tadi, serta ini horn ini untuk menyalakan klakson yang ada pada lokomotif kereta inspeksi ini. Oh ya, deadman. Nah, deadman-nya ini. Jadi kereta ini berfungsi. Kereta ini dapat dijalankan ketika deadman-nya ini harus dipencet. Ketika dijalankan kereta ini deadman-nya harus dipencet setiap 30 detik sekali lah, biar untuk memastikan awak sarana itu
benar-benar sadar dalam menjalankan ini. Oh ya, ini untuk rem rem darurat atau bisa disebut ketika terjadi darurat. Ini ada AC-nya, ini masih menggunakan AC seperti AC rumahan. Mungkin cukup sekian yang sudah saya sampaikan dalam kereta inspeksi ini. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam pengenalan komponen-komponen yang ada pada sarana perkereta apian yang ada di dalam lingkungan Politeknik Peradaban Desa ini. Dari saya, apabila ada salah kata atau salah perbuatan dalam pengenalan komponen-komponen tadi dalam video tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.